Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai diskusi kita pada siang hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana Fitriah bersama rekan saya Nafiatul Rafiah dan Muhammad Yusuf. Dari kelompok 12 kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Realitas Media Saat Ini dan Potensi Media sebagai Transmitter Budaya. Yang pertama yaitu realitas media. Sebagian besar pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini kita ketahui salah satunya yaitu dengan membaca berita-berita di media. Membaca berita di media artinya membaca peristiwa yang telah dikonstruksi oleh media. Dengan demikian, kita tidak mempersepsi peristiwa, melakukan mempersepsi berita tentang peristiwa. Kita membaca peristiwa yang fakta-faktanya telah diseleksi, diformat, diberi struktur, dan menurut perspektif media. Seperti apa media tentang suatu peristiwa tergantung pada bagaimana cara mengkonstruksinya. 1. Realitas subjektif dan realitas simbolik. Realitas subjektif adalah realitas hasil persepsi sendiri terhadap suatu peristiwa, dan realitas hasil pengalaman diri sendiri berinteraksi dengan fenomena-fenomena. Sedangkan realitas media adalah realitas dari bacaan diri sendiri di media, merupakan realitas hasil konstruksi media yang dibingkai berdasarkan kaidah-kaidah jurnalisme. Berita media merupakan lazim dikonsepsikan sebagai realitas kedua, karena realitas itu dipersepsi setelah terlebih dahulu dipersepsi dan dikonstruksi media. Persepsi bukanlah fenomena fisik dan ping-ping bekas gedung terbakar, tetapi persepsi adalah simbol-simbol dan susunan huruf yang membentuk kata dan kalimat yang memiliki makna. Jadi pada intinya, realitas hasil konstruksi bahasa manusia inilah yang disebut sebagai simbolik. Jadi, realitas media adalah realitas simbolik sekaligus realitas kedua. Perilaku simbolik merupakan khas manusia, yang dengannya manusia dapat membebaskan diri dari pembatasan yang ditetapkan oleh ruang dan waktu. Dengan kata atau tepatnya konsep demonstrasi. Misalnya, manusia dapat membicarakan demonstrasi di mana saja dan kapan saja, tanpa menghadirkan peristiwa demonstrasi tersebut. Begitupun dengan seorang wartawan yang bisa menulis dan memberitahukan kepada berbagai peristiwa di media tanpa menghadirkan peristiwa secara fisik. 2. Realitas objektif. Realitas objektif adalah fakta yang benar-benar terjadi. Realitas objektif ini diterima dan diinterpretasikan sebagai realitas subjektif dalam diri pekerja media dan individu yang menyaksikan peristiwa tersebut. Pekerja media mengkonstruksi realitas subjektif yang ditampilkan melalui media dengan menggunakan simbol-simbol. Tampilan realitas di media inilah yang disebut sebagai realitas sosial simbolik dan diterima pemirsa sebagai realitas objektif karena media dianggap merefleksikan realitas sebagaimana adanya. 3. Representasi. Representasi yaitu proses di mana sebuah objek dianggap oleh indera manusia lalu masuk ke akal untuk diproses dan hasilnya adalah sebuah konsep atau ide dengan bahasa akan disampaikan atau diungkapkan kembali. Singkatnya, representasi adalah proses pemanaan kembali sebuah objek atau fenomena atau realitas yang maknanya akan diungkapkan melalui bahasa. Representasi juga sangat tergantung dengan bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang melakukan representasi tersebut. Berawal dari penangkapan stimulus oleh alat indera yang sering disebut merasakan sensasi yang bisa manusia dapatkan dari kelima alat indera manusia. Sensasi yang ditangkap kelima alat indera ini yang selanjutnya kita maknai seperti melihat sesuatu yang
sesuatu yang indah atau mendengar suara yang lembut, kemudian merasakan permukaan yang halus pada keramik atau apapun itu. Nah, itu semua disebut sebagai persepsi. Potensi media sebagai transmitter budaya. Transformasi penting dalam media adalah digitalisasi yang terjadi selama 15 tahun terakhir. Media digital merupakan penerjemahan konten media atau gambar dan suara menjadi kode digital, bahan 1 dan 0 atau yang dikenal dengan sistem biner. Proses digital ini menimbulkan yang memungkinkan konten digital ditampilkan pada berbagai alat. Reproduksi konten melalui komputer mempermudah distribusinya di internet yang menyebabkan terjadinya pembajakan. Persoalan konvergensi bukanlah persoalan teknologi semata, tetapi juga persoalan budaya. Ciri khas dari lingkungan media seperti interaktivitas, mobilitas, dan fungsionalitas yang semakin meningkatkan kapasitas penggunaannya. Khalayak dapat mengawasi proses konsumsi media. Otonomi ini berkembang melalui proses transformatif dari user generation content. Inilah yang mendorong beberapa permainan interaktif di dunia virtual berkembang seperti World of Warcraft. Media mengandalkan input dari para penggunanya untuk melakukan aktivitas, mengandalkan membuat konten, menyimpannya, dan mendistribusikannya. Inilah yang terjadi pada YouTube, Facebook, Twitter, Wikipedia, dan sebagainya. Harry Jenkins menegaskan bahwa internet mendorong khalayak untuk menghasilkan budaya partisipatoris baru, yaitu fans konsumen lain diundang secara aktif untuk berpartisipasi dalam kreasi dan sirkulasi konten baru. Budaya partisipatoris muncul pada 3 tren penting, yaitu teknologi baru. 1. Teknologi baru yang memungkinkan khalayak untuk mengarsipkan, menambahkan catatan, menyediakan, dan melakukan sirkulasi ulang atas konten media. 2. Memunculkan budaya do it yourself pada produksi media. 3. Tren ekonomi mendukung konglomerat media secara horizontal untuk mendorong arus gambar, ide, dan naratif melalui saluran media yang beragam dan menuntut kreatifan khalayak. Dari fenomena budaya partisipatoris, jadi pertama yaitu YouTube. Dari sini media sharing ini diluncurkan pada Juni 2005, menjadi sebagai salah satu layanan online yang didesain sebagai pengguna yang tidak memiliki pengetahuan teknis untuk mengunggah di berbagai video checklist atau penggunaan lain. YouTube bertahan karena rekomendasi videonya melalui daftar related video dan link ke embedded ke dalam website genres. Dari sinilah fitur penggunaan membicarakan dengan yang lain mengenai video dari Google YouTube dengan harga sampai 1,65 miliar. Yang kedua yaitu World of Warcraft. World of Warcraft merupakan massively multiplayer online role-playing game yang telah memiliki 12 juta penggunaan dari seluruh world. Fitur ini permainan berupa permainan peran role playing melalui penciptaan karakter fantasi atau avatar. Berbeda dengan khalayak bersama
akselerator dengan interaksi kerjasama dan pencarian. Tipe permainan online yaitu dari socialize chatting dan berinteraksi dengan pengguna lain. Jadi seperti chat-chatan gitu. Explorer tertarik pada interaksi kerja permainan, dan killers memaksakan keinginan kepada pengguna lain. Yang ketiga, blog dan microblog. Dari situ adalah saat individu pengguna media mengubah perhatian dan waktu luangnya kepada sumber kolektif dan baru. Segala sumber pengetahuan tertalenta berbasis secara geografis. Setiap individu cepat dan efisien. Dari fenomena ini disebut crowdsourcing, yaitu perusahaan atau institut kini beraih pada jaringan orang yang tidak dapat didefinisikan, umumnya besar, dan bentuk panggilan terbuka open call. Crowdsourcing membuahkan halayak media menjadi kekuatan kerja penukar yang dibagi menjadi 4 blok. Sarana aktivitas jurnalis warga yang citizen journalist workshop diperbaiki secara harian atau reguler, ditampilkan dalam bentuk jurnal. Dunia blogging telah berubah sebagai full time. Chancer David Cup di 2008 dibedakan menjadi 4. Yang pertama, classic blogs yang merupakan berkonsep kehidupan pribadi sehari-hari yang menjadi kegunaannya dalam keseharian. Community blogs berkonsep aktivitas atau topik komunikasi tertentu. Jadi yang dilakukan suatu aktivitas atau pembahasan topik komunikasi yang digunakan. Dari institut blogs didesain dan dipelihara secara profesional oleh institut besar seperti koran atau proposal LSM. Dari situ menjadikan sumber yang selalu diberikan, seperti dari adanya koran dan prapol atau LSM. Yang keempat, Bridek blog, fenomena baru yang menggabungkan fitur berita sehari-hari dengan melibatkan partisipasi fokus pada komunitas blog. Jadi ini sebagai fungsi untuk memberikan informasi dalam suatu komunitas dalam keseharian. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.